Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, kita bersama-sama memuliakan namanya. Kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Puji Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini di hadapan Tuhan di dalam ibadah kita mengakui dosa. Tuhan berfirman seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita mengungkapkan penyesalan di hadapan Tuhan saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 27. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Meski tak layak diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Mika pasal yang ke-7, ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya,
melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima anugerah dari Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 395. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat kuping menebus, alangkah sukacitanya ku memberikannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan yang senantiasa Tuhan lakukan di tengah kehidupan kami yang membuat hidup kami terpelihara hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan ibadah syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Sertai, lindungi, dan berkati. Kami juga mohon Engkau kiranya hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami yang beribadah saat ini, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Kau pakai, Engkau urapi, sehingga apa yang dikatakannya seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bacaan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo ke algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk firman Tuhan pada ibadah saat ini, komunitas yang mengampuni. Ada sebuah nyanyian dalam dongeng yang sering dulu dinyanyikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, salah satu syair nyanyian dalam dongeng itu demikian. Si kancil anak nakal suka mencuri timun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya panjenengan saat ini jadi ingat akan nyanyian ini. Sekalipun saat ini telah jarang dinyanyikan oleh para orang tua di zaman sekarang. Ada sebuah makna dari nyanyian ini, di mana kalau kita cermati, ada ajaran yang tidak baik ya, untuk dijalani, diwujudkan di dalam
kehidupan. Dimanapun, di keluarga, di tengah masyarakat, juga di gereja. Karena nyanyian ini mengandung maksud ajaran supaya tidak memberi ampun. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung. Jangan diberi ampun. Nah, nyanyian ini mengajak ketika menemukan sebuah kesalahan, ya harus dihukum. Jangan diberi ampun. Nah, panjenengan tentu setuju kalau dalam kehidupan bersama itu ada pengampunan. Nah, mari coba kita cermati firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Di mana di dalam Injil ini merupakan ajaran Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah. Bahkan pengampunan itu tidak ada batasnya. Artinya tidak ada batasnya, pengampunan itu diberikan kepada siapapun yang bersalah. Pengampunan itu diberikan di tempat dimanapun. Ketika kita ada hidup bersama. Dan pengampunan itu terus berlangsung. Tidak ada batasnya. Maka kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, ya, maka sebenarnya itu tidak sabar. Nah, pengampunan pun juga demikian. Yesus mengajarkan supaya pengampunan itu tidak ada batasnya. Coba kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 18, ketika Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, Petrus mempunyai anggapan kalau terjadi sebuah kesalahan, orang lain melakukan perbuatan yang dosa melebihi 7 kali, ya sudah tidak ada pengampunan. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Ketika terjadi sebuah kesalahan, sebuah dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam hidup bersama dengan kita, ya harus ada pengampunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 18, Yesus memberikan sebuah penjelasan tentang pengampunan yang harus dilakukan kepada orang yang sedang berbuat dosa. Dengan Yesus memberikan dan menceritakan sebuah perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni.
Di dalam bacaan ini dikisahkan di dalam perumpamaan ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar. Dan hamba itu tidak mampu untuk melunasi. Bahkan dengan apa yang dimilikinya pun dia tidak akan mampu melunasi. Maka di dalam ayat 25, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Menjual dari apa yang ia miliki. Itu pun belum bisa melunasi hutangnya. Maka ketika hamba itu sujud, lalu ia mohon belas kasihan kepada Yesus, tergeraklah hati raja itu dengan belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya pelunasan terjadi bukan karena hamba ini bisa melunasi, tetapi pelunasan itu terjadi karena belas kasihan sang raja yang mau bersujud memohon belas kasih. Sehingga pelunasan itu menjadi sebuah anugerah. Anugerah yang sangat besar. Yang tidak dibayangkan oleh hamba ini sebelumnya. Dan anugerah yang besar itu tentu sangat berarti bagi hamba yang berhutang. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang telah diberi anugerah oleh sang raja dengan memberi belas kasihan? Ketika ia keluar dari ruangan, lalu ia bertemu dengan salah satu sahabatnya yang berhutang kepadanya. Temannya itu ditagih, bahkan dipaksa harus melunasi. Ketika temannya ini tidak bisa melunasi, maka temannya ini dimasukkan di dalam penjara sampai ia dapat melunasi hutang-hutangnya. Nah, ada beberapa sahabat yang lain yang melihat akan sikap dari hamba yang menghukum temannya yang berhutang kepadanya yang tidak dapat melunasi, lalu melaporkan kepada sang raja. Lalu dipanggilnya hamba yang telah diberi anugerah. Lalu dia mengingatkan, kenapa kamu memperlakukan temanmu seperti itu? Kamu telah diberi anugerah
dengan dianggap lunas hutangmu. Kenapa kamu menghukum temanmu yang tidak bisa melunasi hutangmu? Akhirnya hamba ini oleh sang raja dibawa kepada Al-Gucu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari perumpamaan hamba yang berhutang yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ketika seseorang berhutang dan dilunasi, dianggap lunas oleh sang raja, maka ia pun juga harus bersikap sama kepada sahabat dan temannya yang berhutang kepadanya. Mengampuni kepada sesama sangat terkait erat dengan anugerah Tuhan kepada manusia. Ketika kita hidup mau mengampuni, maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Di dalam ibadah, kita selalu menaikkan doa Bapa kami. Di dalam isi doa Bapa kami, di situ dikatakan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan telah mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kita. Hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita juga diingatkan dan kita diundang untuk kita merenungkan akan perjalanan kehidupan kita yang juga tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa, yang juga sering mendukakan akan hati Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering jatuh, namun kita sering menerima kemurahan Tuhan. Kita sering menerima anugerah Tuhan. Kita sering menerima belas kasih-Nya. Dan itu menjadi wujud bahwa pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak terbatas. Tuhan selalu mewujudkan akan kasih-Nya, akan anugerah-Nya di perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ini kita dipanggil untuk mau mengampuni. Karena jika kita rela mengampuni, kita sedang memperlihatkan akan citra Allah, gambar Allah yang nyata kepada orang-orang yang kita ampuni. Mengampuni menuntut adanya kemampuan untuk mengatasi ketika muncul ingin membalas,
Mengampuni itu membutuhkan kemampuan untuk kerendahan hati, membutuhkan kesabaran, dan itu semua adalah rahmat Tuhan. Marilah melalui perumpamaan ini kita sadar, karena kita diingatkan adanya sebuah konsekuensi yang pasti bila kita tidak meneruskan pengampunan Allah kepada sesama yang bersalah di dalam kehidupan ini. Pada penghakiman yang terakhir, Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak rela mengampuni sesama. Mari kita wujudkan citra Allah di tengah kehidupan ini, di tengah kehidupan sesama yang sedang berbuat salah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan keselamatan kami yang abadi. Di tengah kami saat ini menerima berkat-Mu, kami ingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini terkena COVID-19 ataupun menderita karena penyakit yang lain. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati usaha upaya yang dilakukannya.
Tuhan terlibat dan campur tangan di setiap proses pengobatan yang dijalani oleh saudara-saudara kami, sehingga para dokter, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit sehingga menjadi sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lemah raga sehingga tidak bisa beraktivitas di dalam kehidupannya di setiap hari. Tuhan mampukan untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat sekalipun saat ini saudara-saudara kami lemah raganya, tidak demikian dengan imannya, ia bahkan mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam kami menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk terus dapat beraktivitas, menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami masing-masing, yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, ataupun yang melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat menyelesaikan semuanya. Semuanya tetap berjalan dengan lancar, selesai dengan benar. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan memelihara akan kehidupan kami dengan berkat-berkat Tuhan, maka sekalipun kami ada di tengah pandemi COVID-19, tapi kami tidak mengalami kekurangan. Kami juga menyerahkan akan gereja-gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan, tentu di tengah pandemi COVID-19. Gerejamu tidak bisa secara leluasa mewujudkan tugas panggilan yang Engkau berikan. Mampukan dan tolong untuk dapat tetap berpelayanan, sekalipun harus dengan keterbatasan karena adanya COVID-19. Sehingga gerejamu dimanapun Engkau tempatkan terus dapat berpelayanan yang menjadikan iman jemaat Tuhan terpelihara bahkan terbangun. Yang membuat jemaat Tuhan tetap dapat merasakan akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah kehidupannya. Kami juga mohon Engkau memelihara akan gereja-gerejamu sehingga sekalipun di tengah pandemi COVID-19, semua kebutuhan gerejamu di dalam mewujudkan tugas panggilannya tidak mengalami kekurangan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana di bulan Desember akan dilaksanakan pilkada serentak di berbagai wilayah di negara ini. Tuhan campur tangan dalam proses dan berjalannya pilkada di berbagai tempat di negara ini, sehingga pilkada dapat berjalan dengan lancar dan berakhir dengan penuh ketentraman dan kedamaian.
Kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami kepadamu Tuhan. Berikanlah kesehatan, juga Engkau mampukan di dalam memimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dengan kasih. Tuhan kiranya memampukan pemimpin bangsa kami untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang adil makmur. Tidak ada yang mustahil di dalam kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami percaya di dalam kasih kuasa-Mu, berserah kepadamu. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua doa kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan kidung pujian 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa Terima kasih
berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami tidak pernah kekurangan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesehatan, juga buat rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati mereka dan tambah-tambahkan berkat-Mu agar mereka boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini belum bisa memberikan persembahan. Tuhan, Kau juga berkati mereka, agar suatu hari bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh sampai di tempat di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh sukacita membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati gedung gereja yang kami tinggalkan, biarlah rumah ibadah ini bisa menjadikan tempat kami untuk beribadah dan Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu, tapi aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan. Karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkarya nyatalah di dunia ini dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.